Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, malam ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan, dan insyaallah kita akan membaca bab la tahillul mutallaqatu thalathan limutallikiha hatta tankiya zawjan ghairahu wa yata'aha thumma yufariquha wa tanqadi iddatuha. Panjang sekali judulnya. Judul tidak halal bagi wanita yang dicerai tiga untuk dinikahi kembali oleh lelaki yang menceraikannya sampai wanita itu nikah dengan lelaki yang lain dan sudah terjadi hubungan badan, kemudian terjadi perpisahan, lalu selesai masa iddah. Dan nampaknya kalau kita perhatikan dari buku ini, penulis menyinggung bab talak hanya di satu bab ini, sehingga nanti insyaallah kita akan membuat beberapa rincian berkaitan dengan masalah fikih perceraian. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, ja'at imra'atu Rifa'ah al-Quradhi an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Rifa'ah al-Quradhi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia mengatakan, kuntu inda Rifa'ah, aku istrinya Rifa'ah, fatallaqani, tapi dia menceraikanku. Fa'abat talaki, namun aku tidak mau untuk terjadi perceraian. Tapi karena perceraian itu ada di tangan suami, sehingga walaupun sang istri tidak setuju, perceraian tetap berjalan atau tidak? Tetap berjalan, sehingga tetap terjadi perceraian. Fatazawwajtu Abdurrahman ibn Zubair, lalu aku menikah dengan Abdurrahman bin Zubair. Tapi Abdurrahman tidak segagah Rifa'ah. Dikomentari oleh istrinya, innama ma'ahu mithlu hudbatis thawb. Abdurrahman ini seperti kain ngelembreh. Diungkapkan dengan mithlu hudbatis thawb. Jadi kalau ujung kain dipegang jatuh. Ungkapan kiasan yang diberikan oleh wanita ini untuk menjelaskan kondisi suaminya. Bahasa lainnya ya, suami saya impoten. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, aturidina an tarji'i ila Rifa'ah. Oh, mungkin kamu mau kembali lagi ke Rifa'ah. La, kata Nabi SAW, enggak bisa, hatta tadzuki usailatahu wa yadzuqa usailataki. Enggak bisa kau balik ke Rifa'ah sampai kau merasakan madunya suamimu, yaitu Abdurrahman bin Zubair, wa yadzuqa usailataki, dan dia merasakan madunya kamu. Wa Abu Bakrin jalisun indah, dan di situ ada Abu Bakar yang sedang duduk di dekat wanita ini. Wa Khalid ibn Sa'id ibn al-As, dan ada Khalid bin Sa'id bin As, bil babi, yang ada di pintu. Yantadhiru ayyudzana lahu, menunggu diizinkan untuk masuk. Faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, ya Abu Bakar, ala tasma'u ila hadhihi,
ma tajharu bihi indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Bakar, tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu mendengar ucapan wanita ini? Betapa terbukanya dia di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Di sini kita lihat, baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hubungan badan dengan usailah. Usailah itu madu yang rasanya manis. Usailah kinayatun anil jima'. Ungkapan kiasan untuk menjelaskan tentang hubungan badan. Fashabbaha ladzataha biladzatil asli wa halawatihi. Beliau memisalkan kenikmatan yang dirasakan sebagaimana rasanya ketika orang menikmati madu, manisnya madu. Wasti'aratiha laha dzauqan. Sehingga menggunakan majas isti'arah, meminjam kata A tapi dipakai untuk bahasa B. Wakilah, dan ada yang berpendapat usailah maknanya adalah ma'ur rajul, air maninya lelaki. Wan nutfah tusamma usailah, dan nutfah air mani disebut usailah. Wahina idzin fala majaz. Kalau pakai makna ini tidak ada majas di sana. Wa unsul usailah wa unithal usailah li'annaha syabbaha bil qit'ah minal asal. Dan digunakan isim muannats karena syabbaha bil qit'ah minal asal, seperti secuil madu. Secuil madu ada setetes madu. Au annal asla fil asli yudzakkar wa yu'annats, atau secara makna bahasa madu itu bisa digunakan kata mudzakkar atau kata muannas. Baik. Ini penjelasan tentang makna usailah. Tayyib. Kita coba lanjutkan hadis berikutnya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Anna rajulan tallaqa imra'atahu thalathan. Ada orang yang menceraikan istrinya 3 kali. Fatazawwajat, lalu wanita itu menikah lagi dengan lelaki yang lain. Fatallaqa, kemudian diceraikan oleh lelaki yang kedua. Fasu'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atahillu lil awwal, apakah sudah halal untuk balik ke suami pertama? Qala, jawab Nabi SAW, la, belum halal, hatta yadhuqa usailataha kama dzaqal awwal. Belum sampai si lelaki itu merasakan manisnya madu wanita ini sebagaimana lelaki yang pertama sudah pernah merasakannya. Artinya sampai terjadi hubungan badan. Baik. Lanjutannya sudah berbeda bab. Sekarang kita akan fokus di pembahasan masalah talak. Perceraian atau talak di sini berarti adalah perpisahan pasca akad nikah yang sah. Perceraian atau talak berarti adalah mufaraqah atau perpisahan ba'dal aqdi an-nikah, ba'da aqdin nikah as-sahih, setelah dilakukan akad nikah yang sah. Ada kalau pembatalan akad nikah ini dilakukan jika akad nikah sah. Misalnya menikahi mahram tapi nggak tahu. Dulu di zaman Nabi SAW ada saudara sepersusuan yang menikah. Lalu setelah itu ada wanita yang lapor, kamu dan istrimu dulu saya susui. Lalu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dipisahkan. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada orang yang menikahi wanita
di masa iddahnya belum selesai sudah dinikahi, akhirnya dibatalkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga semua pernikahan yang batal, maka di situ tidak ada perceraian, adanya adalah pembatalan. Selanjutnya, dalam agama ini Allah Subhanahu wa taala sediakan setiap masalah ada solusi. Masalah ada solusi. Ketika di situ terjadi masalah keluarga, bisa jadi solusi yang paling tepat adalah pisah, cerai. Ketika tidak mungkin lagi untuk disatukan, sehingga pada posisi ketika terjadi masalah yang tidak memungkinkan untuk disatukan, untuk diperbaiki, bisa jadi cerai justru pilihan yang terbaik. Baik berlaku bagi wanita maupun berlaku bagi laki-laki. Dalam agama Nasrani solusi cerai ini tidak ada. Sehingga sebagaimana yang ma'ruf kita tahu ya, dalam ajaran Nasrani pernikahan itu tidak boleh ada perceraian. Makanya mungkin saja terjadi keretakan hubungan keluarga, tapi yang terjadi bukan cerai, masing-masing nyari pasangan yang lain, sehingga yang ada adalah perselingkuhan. Nah, dalam Islam kita tidak diajarkan demikian. Maka perceraian dalam Islam bisa jadi adalah bagian dari solusi terbaik ketika masalah keluarga itu tidak bisa diselesaikan dengan cara mereka didamaikan. Baik. Selanjutnya, berkaitan dengan cerai. Cerai ada dua. Yang pertama adalah cerai mati. Ketika suami meninggal, maka posisi istri kalau dalam bahasa kita statusnya cerai mati. Istri menjalani masa iddah berapa lama? 4 bulan 10 hari. Baik. Mengapa perlu ada masa iddah 4 bulan 10 hari? Untuk memastikan bahwa rahimnya telah kosong, tidak ada anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna arba'ata asyhurin wa asyra." Bagi seorang lelaki yang meninggal dan dia meninggalkan istri, yatarabbasna, maka wanita itu mengalami masa tunggu arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Surat Al-Baqarah ayat 234. Ada di Al-Baqarah ayat berapa tadi? 2, 3, 4. Udah? Selanjutnya, yang kedua, cerai hidup. Cerai hidup ini hanya bisa terjadi dari pernyataan suami. Terjadi jika ada pernyataan suami. Karena tidak ada cerai yang sifatnya otomatis. Tidak ada cerai karena tidak ada cerai otomatis. Sehingga misalnya seorang suami meninggalkan istrinya, selesai akad nikah, dilakukan hubungan badan, terus si lelaki ini minggat, lama nggak balik-balik, sampai 5 tahun nggak pernah ada kabar, nggak pernah ada berita, uangnya juga nggak datang. Apakah otomatis wanita ini cerai? Tidak, dia tetap jadi istri dari suami itu, karena tidak ada cerai yang sifatnya otomatis. Sehingga hanya terjadi jika ada pernyataan dari
suami. Kalau tidak ada pernyataan dari suami, maka selamanya tidak akan pernah terjadi perceraian. Baik. Selanjutnya, cerai hidup ada banyak macam di sini ya. Ada banyak macam. Kita akan memberikan rincian terlebih dahulu macam-macam cerai hidup atau macam-macam cerai talak. Yang pertama, dilihat dari kemungkinan untuk bisa rujuk. Kemungkinan untuk bisa rujuk. Maka di sana dibagi menjadi dua, ada dua. Yang pertama, talak raj'i. Talak raj'i. Talak raj'i berarti perceraian yang memungkinkan orang untuk rujuk. Memungkinkan untuk rujuk. Dan talak raj'i ini berlaku untuk talak 1 dan 2 di masa iddah. Berlaku untuk talak 1 dan 2 selama wanita itu di masa iddah. Jadi dia diberi rentang waktu untuk bisa rujuk sepanjang masa iddah masih berlangsung. Sudah? Kemudian yang kedua, ada talak bain. Talak bain berarti tidak bisa rujuk. Nah, talak bain ada dua. Yang pertama adalah talak bain kubro. Talak bain kubro. Talak bain kubro berarti tidak bisa nikah lagi jika wanita itu dinikahi, kecuali jika wanita itu dinikahi lelaki yang lain dan sudah terjadi apa? Hubungan badan, lalu cerai. Nah, baru bisa balik ke suami pertama. Maka cukup rumit ketika terjadi talak bain kubro, si wanita ini untuk bisa balik lagi ke suami pertama, karena dia harus kepegang dulu lelaki yang lain sampai terjadi hubungan badan, lalu mengalami situasi perceraian secara normal, dia selesai masa iddah, baru kemudian bisa dinikahi lagi oleh lelaki sebelumnya. Yang kedua, talak bain sugro. Sugro artinya kecil, kalau kubro artinya besar. Talak bain kubro bisa nikah lagi, atau sebelumnya ini talak bain kubro ini hanya berlaku untuk cerai berapa? Ketiga. Hanya berlaku untuk cerai ketiga. Kemudian yang kedua, talak bain sugro. Talak bain sugro bisa nikah lagi setelah masa iddah berakhir. Dan ini berlaku untuk cerai 1 dan 2 setelah masa iddah selesai. Jadi sampai masa iddah selesai tidak rujuk, maka nanti balik lagi dengan cara akad nikah ulang. Bedanya apa Pak, rujuk dengan akad nikah? Beda. Kalau rujuk tidak harus ada saksi, tidak harus ada wali, tidak harus ada pengumuman, tidak harus ada akad, tapi cukup pernyataan sepihak dari suami, aku rujuk kamu, selesai.
Dan rujuk itu haknya suami. Walaupun istri nggak ridho, aku nggak mau rujuk, ya tetap kalau suaminya mau rujuk, sah rujuk. Karena rujuk itu haknya suami, sebagaimana cerai juga haknya suami. Baik. Selanjutnya, kalau nikah berarti harus ada wali, ada saksi, ada walimah, kemudian apalagi ada mahar dan seterusnya. Tapi kalau rujuk tidak harus ada semua itu. Ini macam-macam talak dilihat dari kemungkinan bisa rujuk. Yang kedua, sekarang kita beralih yang kedua. Macam-macam talak dilihat dari ungkapannya. Dilihat dari ungkapannya. Dilihat dari ungkapannya, talak terbagi menjadi dua. Yang pertama, ungkapannya atau lafadznya. Yang pertama adalah talak dengan lafadz sorry. Sorry itu tegas. Disebut ungkapan yang sorry atau ungkapan yang tegas ketika tidak punya kemungkinan makna yang lain kecuali cerai. Jika tidak ada kemungkinan makna lain selain cerai. Ini talak sorry. Nah, talak sorry bisa pakai bahasa Arab, bisa kata talak, atau bisa pakai bahasa apapun yang dipahami perceraian. Aku ceraikan, aku talak kamu, aku pisah dari kamu. Pisah termasuk enggak? Di situ ada 3 kata. Bisa talak, cerai, pisah. Lo, gue, en. Termasuk enggak itu? Saya dan kamu sekarang putus. Masuk enggak itu? Intinya kalau tidak ada makna lain selain cerai, maka sah sebagai cerai. Dan itu disebut dengan talak sorry. Yang kedua adalah talak kinayah. Talak kinayah. Kinayah berarti tidak tegas. Sehingga di situ menggunakan kalimat kiasan atau ambigu. Atau kalimat ambigu. Contoh kalimat ambigu misalnya pulang aja ke rumahmu. Ini kalimat ambigu. Nah, untuk talak yang seperti ini statusnya kembali kepada niat suami. Status kembali ke niat suami. Waktu bapak ngomong seperti itu niatnya apa? Ya kamu pulang bawa beras dari rumah. Oh, berarti kon juga jaluk mangan wong tua. Pulang ke rumahmu ngapain? Waktu bapak ngomong kayak gitu maksudnya apa? Saya mau menyendiri, biar kamu pulang dulu, saya tak menyendiri. Berarti kalau seperti itu niatnya termasuk talak atau tidak? Tidak. Karena tujuannya bukan untuk menceraikan, tapi tujuannya untuk hal yang lain. Baik. Jika niatnya suami menceraikan, maka sah sebagai cerai. Tapi kalau niatnya suami tidak menceraikan, tidak sah sebagai cerai. Kita kasih contoh di sini. Kalimat yang cukup sering ya. Pulang saja ke rumahmu. Baik. Selanjutnya, untuk talak kinayah, selain niat, di situ juga ada indikator kuat yang lain, yaitu emosi. Emosi serius.
pada posisi ketika suami mengatakan pulang kau ke rumahmu dalam keadaan emosi serius, sebagian ulama menilai bahwasanya emosi serius ini bisa dijadikan sebagai indikator bahwa tujuannya cerai. Ada indikator kinayah. Kinayah tadi apa? Kiasan. Emosi serius. Sebagian ada yang menilai ini bisa jadi indikator talak. Pendapat sebagian ulama ini cerai sah. Jadi dalam posisi ketika suami lagi emosi, lagi marah, kemudian dia ceraikan istrinya dengan kalimat kinayah. Pulang ke sana, cari lelaki yang lain. Cari lelaki yang lain kan bapaknya, ya, kakaknya. Nah, apakah itu sah sebagai cerai? Emosinya dia memang punya niat menceraikan, menurut pendapat sebagian ulama. Baik. Selanjutnya yang ketiga, macam-macam perceraian dilihat dari hukumnya. Dilihat dari hukumnya. Dilihat dari hukumnya ada dua. Yang pertama adalah talak sunni. Talak sunni sesuai aturan. Ini perceraian yang dijatuhkan di waktu yang tepat. Perceraian atau talak yang dijatuhkan di waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu kapan, Pak? Waktu yang tepat adalah ketika sedang suci, dalam posisi tidak sedang haid, atau ketika sedang hamil, yaitu saat suci atau hamil. Ini perceraian di waktu yang tepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah." Di surat At-Talaq ayat yang pertama. Wahai Nabi, apabila kalian menceraikan istri kalian, fatallikuhunna li'iddatihinna, maka ceraikanlah mereka li'iddatihinna, di waktu mereka bisa menghadapi masa iddah. Di waktu mereka bisa menghadapi masa iddah adalah saat suci, di depannya ada haid. Masa iddah yang dimaksud apa? Haid. Saat wanita itu suci, berarti di depannya nanti ada haid. Ceraikan istrimu di waktu dia sedang suci, sehingga nanti dia bisa berhadapan dengan waktu haid. Itu disebut dengan talak sunni. Kebalikannya, berarti yang kedua adalah talak bid'i. Kebalikan dari talak sunni, talak bid'i berarti tidak sesuai aturan. Tidak sesuai aturan berarti dia dijatuhkan saat haid. Seorang suami menyampaikan kepada istrinya, "Aku ceraikan kamu," dalam posisi istrinya haid. Ini disebut dengan talak bid'i. Nah, talak bid'i ini wajib rujuk. Artinya dibatalkan, sehingga tidak boleh dilanjutkan. Kita lihat hadisnya berikut ini. Nabi SAW pernah mendapatkan laporan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim, bahwa Abdullah bin Umar pernah menceraikan istrinya ketika dia sedang haid. Istrinya sedang haid di zaman Rasulullah SAW.
Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian itu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Murhu falyuraji'ha." Perintahkan Abdullah bin Umar untuk merujuk istrinya. Thumma liyatrukha hatta tathura. Lalu biarkan istrinya sampai suci. Thumma tahidha. Terus setelah itu biarkan, jangan disentuh, jangan melakukan hubungan sampai istrinya haid. Thumma tathura. Kemudian setelah suci dari haid, thumma insya'a amsaka ba'du wa insya'a tallaqa qabla ayyamassa. Setelah itu silahkan, mau dipertahankan atau diceraikan. Sehingga ceraikan wanita ini dalam posisi dia suci sebelum dilakukan hubungan badan. Maka kita lihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ibnu Umar yang menceraikan istrinya dalam posisi haid untuk apa? Untuk rujuk. Sehingga di sini talak dalam posisi haid dibatalkan. Nah, apakah sah sebagai talak ataukah tidak sah sebagai talak? Status talak bid'i, statusnya sah ataukah tidak sah? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah, dan pendapat jumhur sah. Walaupun kita tetap menghargai yang mengatakan bahwasanya talak dalam posisi haid hukumnya tidak sah. Dan jika suami tahu, dia berdosa karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar itu beliau emosi, lalu memerintahkan agar Ibnu Umar merujuknya. Maka ini menunjukkan bahwasanya talak dalam posisi haid hukumnya dilarang. Jika suami tahu, hukumnya dilarang. Baik, kalau nggak tahu Pak, ya kalau nggak tahu sebagaimana orang nggak tahu, tapi tetap harus merujuk. Makanya kalau misalnya menceraikan istrinya, aku haid nggak? Jadi sebelum lanjut, haid tidak ceraikan kamu. Jadi perceraian tidak boleh dilakukan dalam posisi ketika suami tahu istrinya haid. Kalaupun emosi berantem pas haid, ya, jangan mengucapkan kata-kata cerai karena dilarang, statusnya dosa. Tayyib. Selanjutnya, yang keempat, cerai dalam kondisi emosi. Kalau seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi emosi, sah ataukah tidak? Sah atau tidak sah? Sah atau tidak, Pak? Sah atau tidak, Mas? Menceraikan istri dalam posisi emosi. Sah. Kenapa sah? Nah, kalau nggak emosi ya nggak cerai. Masih banyak sekali orang yang mengatakan, dulu ketika saya ceraikan istri saya emosi. Berarti kan nggak sah Pak Ustadz. Katanya cerai ketika emosi nggak sah. Kata siapa? Katanya cerai kalau dalam kondisi suami emosi tidak sah. Kata siapa? Lo jarene kaya ngono, jarene sapa? Fikih kok jarene. Nanti dibuat Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Jariniyah. Ensiklopedia fikih jarene. Jarene. Jarene itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk hukum fikih. Namanya cerai itu pasti emosi. Tidak ada cerai kok enggak emosi. Kalau orang emosi barulah dia menceraikan. Ketika dalam kondisi normal, nyaman, tidak mungkin dia akan menceraikan istrinya.
wahai istriku, I love you, aku ceraikan kamu. Ketemu nggak Pak? Jadi keajaiban dunia nanti. Hanya saja begini ya, emosi ada dua. Emosi ada dua. Yang pertama, emosi yang menghilangkan akal. Emosi yang menghilangkan akal. Emosi yang menghilangkan akal menyebabkan orangnya ketika melakukan sesuatu, ya dia nggak sadar, sehingga sampai hilang tidak sadar. Misalnya apa Pak? Ya tahu sendiri ya, misalnya sampai mecah HP, mecahi piring, ya, kadang mukuli istrinya, nggak karuan. Ini emosi dalam posisi tidak sadar, ini hilang akal. Maka emosi yang hilang akal, cerai tidak sah. Terus satu lagi, nanti setelah adzan isya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut setelah adzan isya ya. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabbana sallallahu
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Emosi yang kedua berarti kebalikannya seperti yang di atas, yaitu emosi yang menghilangkan akal. Ini yang disebut dengan kondisi ighlaq. Kondisi ighlaq. Ighlaq itu artinya terkunci, sehingga membuat orang jadi kebalik ya. Yang menghilangkan akal ini tadi tidak sadar, namanya kondisi ighlaq. Tidak sadar. Karena tidak sadar, maka perbuatannya tidak diperhitungkan. Dianggap dia ngomong apa tidak berlaku. Contoh emosi ighlaq ini pernah terjadi pada seorang nabi yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Nabi siapa? Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa emosi, beliau sampai melempar Taurat. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Ketika Musa kembali menemui kaumnya dalam kondisi emosi berat. Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum wa alqal alwah. Beliau melempar al-alwah. Al-alwah di sini Taurat. Lauh yaitu Taurat. Taurat dilempar. Masya Allah, melempar Quran kan dosa besar, bahkan kekufuran. Tapi ini seorang nabi Pak, gimana melempar Taurat? Karena beliau dalam kondisi emosi. Emosi yang luar biasa itu menyebabkan beliau sampai melempar Taurat. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilai. Lalu beliau menjambak kepala Nabi Harun. Dan ini menunjukkan bahwasanya perbuatan orang yang emosi berlebihan itu tidak dihitung. Ya. Berarti kalau pas emosi sekalian saja Pak dibuat berlebihan, ya enggak kayak gitu. Allah Maha tahu ini emosinya emosi sedang atau emosi berlebihan. Sehingga mumpung katanya kalau berbuat pas kondisi emosi puncak enggak dihitung. Hanya kaca dipecahi semua, ya. Banting di HP dibantingi. Sekalian, sisa nih aku tak emosi biar nggak sadar, nggak bisa. Berarti dia sebenarnya sadar. Yang kedua adalah emosi yang tidak menghilangkan akal, tidak menghilangkan akal. Berarti dia masih bisa berpikir. Saat emosi arep banting, ora sido larang. Nah, berarti dia masih bisa berpikir. Dalam kondisi ini maka ucapannya sah. Kenapa ucapannya sah? Karena apa yang dia ucapkan diakui, sehingga konsekuensinya cerainya sah. Itulah manusia yang ketika dia emosi tapi tidak sampai menghilangkan akal. Dominan orang yang talak ada di sini. Makanya kalau dia bilang istriku aku emosi, ya semua cerai pasti emosi. Enggak ada ceritanya cerai kok dalam kondisi normal dan seterusnya. Baik. Kemudian berkaitan dengan perceraian, di sana ada konsekuensi perceraian. Nah, konsekuensi perceraian itu ada yang kaitannya dengan konsekuensi masalah harta. Lalu berkaitan dengan konsekuensi berkaitan dengan yang kedua adalah kondisi wanita. Nah, untuk masalah harta di sini kaitannya dengan mahar dan uang pesangon, namanya mut'ah.
Sedangkan kondisi wanita ini yang diatur dalam aturan masa iddah. Baik, seperti apa rinciannya? InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.